Hai, balik lagi di channel Kata Babang. Channel ini berupaya membuat kamu lebih memahami tentang ilmu dengan cara yang menarik. Sadar atau tidak, kehidupan kita sehari-hari dipengaruhi oleh kinerja organ yang luar biasa. Ada anugerah besar yang Tuhan berikan dalam diri kita. Dia adalah harta karun peradaban manusia. Namanya adalah otak. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita ini, baiknya kita berusaha mengoptimalkannya dengan memahami bagaimana cara otak bekerja. Kita semua tahu bahwa otak menjadi pengendali pusat pikiran, perasaan, kesadaran, dan kinerja organ tubuh lainnya. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita bisa menggunakan teori otak Tritunggal. Teori ini dikembangkan oleh Dr. Paul MacLean. Ia mengatakan bahwa untuk memahami otak dengan mudah adalah semudah menghitung mundur 3, 2, dan 1. Jadi, ada otak 3, otak 2, dan otak yang 1. Teman-teman, sebenarnya otak itu satu, namun memiliki banyak fungsi. Kita mulai dari otak 3, yakni terdiri dari otak reptil, mamalia, dan neokorteks. Otak reptil adalah sebutan bagi batang otak. Berada pada tengkorak atau rongga kepala bagian dasar yang tersambung dengan bagian tulang punggung. Disebut sebagai otak reptil karena memiliki elemen kehidupan yang lebih rendah, yakni hanya untuk bertahan hidup, seperti kadal, buaya, dan reptil lainnya. Bagian dari otak ini berfungsi untuk mengatur otomatis detak jantung, pernafasan, serta insting untuk melawan atau lari. Untuk mempermudah, kamu cukup mengingat bagaimana kehidupan di masa lampau berjalan. Manusia mulai dari berburu hingga kemudian bercocok tanam. Semua dilakukan untuk menyelamatkan diri, yakni bertahan hidup. Jika merasa terancam akibat hewan buas, manusia akan berpikir untuk membuat sebuah alat yang mampu membunuh hewan buas tersebut, atau memilih melarikan diri ke tempat yang jauh lebih aman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendapati kondisi melawan atau melarikan diri ini. Otak reptil ini berperan untuk membuat kita mampu membentuk solusi cepat terhadap sesuatu yang bersifat darurat. Misalnya, kamu tiba-tiba dikejar oleh anjing yang galak. Maka untuk menyelamatkan diri, tentu kamu bisa memilih untuk berusaha melawan atau berlari sejauh mungkin. Dalam kondisi tersebut, jantungmu akan berdebar lebih cepat. Nafas akan terdengar lebih keras dari biasanya. Semua terjadi karena fungsi otak reptil pada batang otak ini bekerja untukmu. Jadi ingat, otak reptil berkaitan dengan cara kita bertahan hidup dan menyelamatkan diri. Jadi, kalau kehidupan kita hanya berpikir untuk selalu menyelamatkan diri sendiri, tanpa mau berjuang untuk yang kita sayangi, apalagi kalau lari dari masalah, kayaknya kita nggak beda jauh tuh sama kadal dan buaya. Nah, selanjutnya adalah otak mamalia. Otak mamalia adalah sebutan untuk fungsi sistem limbik. Berada di bagian otak yang membungkus batang otak. Bagian otak ini sama dengan yang dimiliki mamalia lainnya. Sistem limbik berfungsi sebagai pengatur emosi, gudang daya ingat, kesehatan, semangat, letupan perasaan, bahkan seksualitas. Sistem limbik juga berfungsi untuk mengatur lingkungan yang stabil di dalam tubuh atau disebut dengan homeostatis. Ia mengendalikan hormon, rasa haus, lapar, metabolisme tubuh, senang, sedih, dan menjadi gudang database otak jangka panjang. Menurut Lucia Machado di Andrade dalam buku The Brain of the Brain, ia mengatakan bahwa sistem limbik sebagai pusat pengendali keseluruhan kinerja otak. Sistem limbik memiliki beberapa komponen, diantaranya ada hipotalamus dan amigdala. Keduanya berfungsi untuk mengatur emosi. Saya yakin kamu tidak akan lupa dengan sesuatu yang menimbulkan kesan dan emosi dalam diri. Data tersebut akan terekam dalam memori jangka panjang. Misalnya, kamu ingat kan kapan pertama kali kamu menyukai seseorang dan pasti masih ingat siapa orangnya. Atau mungkin kamu ingat hal yang selalu membuatmu tertawa pada kejadian tertentu.
Atau kamu juga ingat dong siapa guru favoritmu semasa sekolah dulu. Semua terekam dalam memori jangka panjang karena bantuan dari emosi. Ingat ya, bahwa emosi adalah semua hal yang berkaitan dengan perasaan, bukan hanya marah. Bahagia pun termasuk dari emosi. Dan ingat juga bahwa sistem limbik berkaitan dengan perasaan. Jika hidup kita hanya mengandalkan perasaan tanpa mau menggunakan logika dan aturan, ya nggak jauh beda sama mamalia yang lain. Nah, kemudian bagian yang ketiga. Ketika kamu mulai lelah dan kehabisan cara terhadap suatu masalah, bagian apa yang sering kali kamu pegang? Yap, biasanya orang akan memegang dahinya. Itulah tempat neokorteks, tentunya bagiannya yakni lobus prefrontal. Neokorteks adalah bagian otak yang berkerut seperti lipatan-lipatan dan menyelubungi sistem limbik. Oke, cara membayangkan bentuknya gampang. Sekarang, coba kepalkan tangan kirimu. Kemudian, taruh tangan kananmu di atasnya. Nah, tangan kananmu itulah gambaran neokorteks yang menggenggam genggaman tangan kirimu. Sedangkan genggaman tangan kirimu adalah sistem limbik dan pergelangan tangan kirimu adalah batang otak. Tugas dari neokorteks adalah berpikir, memecahkan masalah, dan membentuk logika. Menjadi pusat kecerdasan intelektual, terus berkembang dari waktu ke waktu, serta menjadi gerbang pertama masuknya data. Neokorteks adalah alat untuk mengambil keputusan. Di antara mamalia, manusia memiliki lipatan neokorteks yang paling banyak. Colin Ross dan Malcolm J. Nichols dalam bukunya Accelerated Learning for the 21st Century mengatakan bahwa neokorteks terbagi menjadi beberapa bagian khusus atau lobus-lobus untuk fungsi bicara, mendengar, melihat, mengecap, dan meraba, atau yang kita sebut dengan panca indera. Lobus prefrontal adalah bagian dari neokorteks yang berkembang pesat pada awal-awal masa pra-remaja. Fungsinya untuk mengembangkan kemampuan berpikir, pertimbangan, dan perencanaan masa depan. Lobus ini terletak di belakang dahi. Sekarang kamu mulai mengerti kan, kenapa ketika sulit sekali untuk mengambil keputusan, kamu pasti memegang dahimu. Kesimpulan dari otak tiga ini adalah bahwa kita bisa memahami konsep kerja otak dan mampu memanfaatkannya secara maksimal pada kemungkinan di satu kondisi yang sama. Sebagai contoh, kamu memiliki seorang teman yang senang sekali bercerita, sedangkan kondisimu sedang kurang nyaman dan agak ragu untuk mau mendengarkannya. Jika kamu hanya menggunakan otak reptil saja, mungkin kamu akan marah atau memilih untuk tiba-tiba pergi, atau fokus dengan handphone kamu dan lain sebagainya untuk menghindari pembicaraan. Jika kamu hanya menggunakan otak mamalia saja, mungkin kamu mau mendengarkan karena tidak enak, tapi ekspresimu kadangkala menunjukkan ekspresi yang tidak nyaman untuk diajak bicara. Atau jika kamu hanya menggunakan neokorteks saja, mungkin kamu lebih memilih untuk berkata kepadanya bahwa cerita ini tidak penting sama sekali, karena ini berkaitan tentang diri pribadinya saja. Apakah hal ini akan menyenangkan? Tentu tidak. Maka, caranya adalah manfaatkan kebaikan dengan maksimalisasi fungsi otak ketiganya, yakni kamu akan mendengarkannya dengan baik karena ini bentuk dari fungsi menjaga perasaannya, yaitu fungsi otak mamalia. Kemudian, kamu mendengarkan dengan memilah. Mungkin ada informasi yang menarik dari yang dibicarakan sebagai bahan pikir nanti. Nah, ini adalah fungsi dari neokorteks. Dan memanfaatkan keinginan otak reptil dengan berkata, "Terima kasih ya ceritanya, tapi maaf ya, saya harus segera pergi nih, karena ada hal yang harus dikerjakan. Besok kita cerita lagi ya." Bagaimana? Pasti lebih asik kan jika kita berkata seperti itu? Nah, pada akhirnya kita akan memahami bahwa fungsi otak tiga ini adalah untuk membantu kita selalu berbuat baik, melawan atau lari dengan cara yang baik, memperhatikan perasaan orang lain dan diri sendiri, serta berpikir logis dan jauh ke depan.
Itulah hebatnya Tuhan, dengan membuktikannya melalui hebatnya otak kita bekerja. Demikianlah tentang otak 3. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai otak 2 dan otak 1. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk subscribe dan klik loncengnya. Serta bagikan ke teman-teman kamu ya, agar kata Babang bisa terus menjadi manfaat. Dan kamu tentunya semakin banyak wawasan. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!